Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuki Minggu Prapaskah kedua di tahun 2021. Kami undang Bapak, Ibu, saudara untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kawan,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Prapaskah kedua ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berani percaya bukanlah hal yang mudah. Terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi, marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita senantiasa memperhatikan perjalanan kehidupan kita. Kita mengingat apakah hidup kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup saling mengasihi. Maka pada kesempatan ini kita diingatkan kembali. Maka hukum kasih kita terima bersama seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-11, sabda Tuhan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa, saya layankan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu, ampunilah dosa dan pelanggaranku. Amin. Kidung penyesalan kita nyatakan pula melalui kidung jemaat nomor 33, suaramu ku dengar. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya seperti dalam Mazmur 119 ayat 57-58. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasih-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah
dari Tuhan, dan untuk itu kita tanggapi dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 116, Siapa yang Berpegang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus, di mana kita akan menerima sabda Tuhan, saya layankan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami sangat merindukan sabda-Mu yang boleh menguatkan, menyegarkan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami masih dalam ibadah bersama dengan keluarga tercinta, ibadah melalui layanan daring. Untuk itu Bapa, pada saat ini kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan, bacaan leksionari hari ini, bacaan pertama terambil dari Kejadian 17 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Mazmur tanggapan, Mazmur 22 ayat 23-32. Bacaan kedua dari Kitab Roma, pasal 4 ayat 13-25. Bacaan-bacaan tersebut saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa membaca di rumah. Dan saya akan membacakan pada bacaan Injil, yaitu pada Injil Markus pasal 8 ayat 31-38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia
harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, apa kabar? Ya, saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita masih dalam suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19 dan kita harus beribadah bersama dengan keluarga kita tercinta. Namun kita meyakini ibadah kita tidak akan hilang maknanya dan kita akan bisa tetap merasakan hadirat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema khotbah dalam Minggu Prapaskah kedua ini adalah berani percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat sebuah cerita yang demikian. Ada seorang bapak berjalan di atas tali yang telah direntangkan di antara 2 pilar dengan jarak 20 meter dan berada di ketinggian 30 meter. Seorang bapak ini berjalan di atas tali itu dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya.
sebelum dia berjalan, dia menantang para penontonnya dengan berkata, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya dapat berjalan di tali ini dari ujung ke ujung sana? Semua orang menjawab, percaya, percaya. Diiringi keriuhan dan sorak-sorai yang menggema. Setelah itu ia berjalan dan sampai di ujung yang lain. Gegap gempita dan tepuk tangan riuh menggelegar dari para penonton. Lalu dia menanyakan kembali akan kepercayaan penonton saat ia akan berjalan lagi di atas tali kembali pada posisi semula. Tepuk tangan, sorak-sorai kembali bergemuruh. Lalu ia bertanya lagi, apakah mereka percaya kalau dia dapat berjalan lagi di atas tali itu untuk ketiga kalinya? Jawab penonton pun sama. Percaya, percaya. Lalu dia bertanya, jika saudara sudah percaya, apakah ada di antara saudara ada yang mau berjalan bersama saya di atas tali ini? Seketika keriuhan menjadi sepi, sunyi, dan senyap. Tidak ada yang berani menjawab, saya. Tidak ada. Dia bertanya itu sampai 3 kali. Dan semuanya penonton menjadi hening. Tidak ada seorang pun yang menyatakan, saya berani. Tidak ada. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, ada seorang anak muda berteriak, saya mau berjalan dengan Bapak. Semua orang yang semula hening, pandangannya pun kemudian terarah pada sumber suara. Lalu si bapak mengatakan, kalau engkau percaya, mari naik ke sini nak. Anak muda itu naik ke atas dan sudah barang tentu semakin dekat dengan bapak. Sebelum berjalan di atas, untuk ketiga kalinya itu, ia kembali. Seorang bapak tadi bertanya kepada para penonton, apakah saudara percaya bahwa saya dapat berjalan di atas tali ini bersama dengan anak muda dari ujung ini sampai ujung sana? Kali ini semua jawaban terasa tersendat, terhenti di kerongkongan, tak mampu berkata-kata. Lalu berjalanlah si bapak dengan anak muda itu. Ada yang tetap antusias melihat, ada yang hanya melihat sesekali,
Namun tidak sedikit juga yang kemudian menutup mata, tertunduk, karena mereka tidak yakin, tidak percaya. Akhirnya si bapak tadi pun berjalan bersama dengan anak muda itu, sampailah di ujung tali. Segera keheningan berubah lagi menjadi keriuhan. Tepuk tangan menggegap. Itulah yang terjadi. Untuk perjalanan di atas tali yang terakhir, si bapak itu pun bertanya lagi, apakah saudara percaya jika saya bisa berjalan di atas tali ini bersama seseorang? Jawaban sama. Percaya. Lalu dia bertanya lagi, jika saudara percaya, apakah ada yang berani berjalan bersama dengan saya? Kembali sepi. Dan anak muda itu lagi yang berani percaya juga berjalan bersama dengan bapak itu di atas tali tersebut. Sampailah keduanya di ujung yang satunya lagi, dan kali ini tepuk sorak membahana, menggema, riuh, dan begitu menghebohkan. Lalu setelah si anak muda turun, datanglah wartawan bertanya kepada anak muda itu, mengapa saudara percaya dan berani berjalan bersama dengan bapak tadi? Si anak atau anak muda tadi menjawab, dia ayah saya dan saya percaya kepadanya. Semua kagum akan hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya mudah dikatakannya, tetapi tidak mudah untuk menghidupinya atau melakoninya. Apalagi harus mempercayai sesuatu yang sudah tidak mungkin dalam pandangan manusia. Demikian juga hidup mempercayai Tuhan. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, bukan juga hanya percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maha kuasa, dan lain sebagainya sebagai sifat-sifat Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan pada saat kita senang, bahagia, karena semua yang kita kehendaki tercapai dan terpenuhi. Tetapi percaya kepada Tuhan dibutuhkan juga saat segala sesuatu sudah hancur dan berantakan atau tampak gelap dan seperti tidak ada harapan. Jika dibuat menjadi pertanyaan, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, seberani apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kalah dalam pertandingan? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun Tuhan tidak mengaruniakan anak? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun gagal panen? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun penyakit yang kita derita tidak sembuh? Apakah tetap percaya kepada Tuhan saat ada anggota keluarga
meninggal karena sakit tertentu atau terpapar virus corona? Apakah tetap percaya kepada Tuhan saat keuangan semakin menipis karena sudah tidak ada lagi pendapatan yang rutin atau gaji? Apakah tetap percaya kepada Tuhan ketika difitnah dan dizalimi oleh saudara seiman? Apa tetap percaya kepada Tuhan saat mengalami kerugian? Entah karena ditipu, terjerat hutang piutang, dan karena bangkrut? Mari kita renungkan. Apakah kita tetap berani percaya kepadanya? Sekalipun penderitaan dan kematian menjadi kawan terdekat kita? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita meneladani Abraham dalam hal ini. Ketika Abraham percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan keturunan kepadanya di saat usia senja, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 9, Kejadian 15 ayat 6. Bahkan Paulus menyebutkan sebagai iman Abraham. Abraham bukan percaya setelah mendapatkan keturunan, tetapi justru sebelum mendapatkannya. Bila menggunakan arti percaya dalam bahasa Ibrani aman, maka Abraham bagi Tuhan dan janjinya adalah jaminan baginya. Abraham menegaskan, mengesahkan, dan membenarkan janji Tuhan tersebut kepadanya sekalipun dia belum memperolehnya. Juga arti kata aman ketika Abraham percaya berarti Abraham rela, tabah, tetap, dan kuat hati terhadap janji Tuhan itu. Tidak mundur, tidak luntur, tidak terus kemudian berhenti. Jika menggunakan arti percaya dalam bahasa Yunani pisteo atau pistis, maka Abraham mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada otoritas dan kuasa Tuhan. Itu artinya bukan mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri, tapi semata-mata karena kuasa Tuhan. Mari kita meneladani Abraham. Abraham memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolongnya untuk mendapat sesuatu atau melakukan sesuatu meskipun itu menurut dunia mustahil. Inilah yang disebut bahwa Abraham beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, luar biasanya percaya dan iman Abraham itu adalah kasih karunia Tuhan. Kemampuan Abraham percaya dan beriman semata adalah pemberian dari Tuhan atas tanggapannya terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan. Ini mengingatkan kita pada apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Janji Tuhan dalam kitab Kejadian dan firman Kristus dalam surat Roma. Jika iman dan percaya itu kasih karunia Allah, lalu apa
sikap iman dan percaya dari manusia dari kata berani? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut, tidak gentar, tidak ciut nyalinya, tidak kecut. Sikap iman berani percaya berarti memiliki hati yang mantap dalam menghadapi resiko apapun dari percaya kita kepada Tuhan. Jika Abraham digiring Tuhan memasuki lembah dan badai ketidakpastian, kita ingat Abraham dari Ur Kasdim meninggalkan kenyamanannya untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan, meskipun itu belum tahu di mana tempatnya. Ibaratnya Abraham itu digiring oleh Tuhan ke lembah, tempat yang tidak nyaman, tidak jelas, tidak pasti. Sementara juga murid-murid dituntun Yesus untuk menyaksikan dan merasakan bukit terjal penderitaan dan kematian. Seperti percaya adalah kasih karunia Allah. Demikian juga keberanian adalah anugerah Allah bagi kita karena kita mengasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berani percaya bukan datang dari diri kita sendiri, juga bukan mentang-mentang percaya Tuhan dan menjadi murid Yesus, bukan juga petentang-petenteng seperti Petrus. Ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dalam Markus 8:29, itu bukan Petrus yang menyatakannya. Menurut Injil Sinoptis di Matius 16:17, Bapa di surgalah yang menyatakan itu kepada Petrus. Betul, dalam hal ini keberanian Petrus bersumber dari Bapa di surga. Tetapi saat Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari yang ketiga, Markus 8:31, Petrus malah menegur Yesus. Mungkinkah ini keberanian yang datang dari Bapa dari surga? Bukan. Tetapi keberanian yang seperti itu bersumber dari iblis. Oleh karena itu, Yesus memarahi Petrus. Nyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus memperingatkan para murid dan tentunya kita untuk tetap berani. Dalam bahasa Markus ayat 8:38, tidak malu. Sebagai lawan kata malu. Untuk mempercayai perkataan Tuhan, mempercayai perkataan Yesus, mempercayai janji Tuhan, sekalipun nyawa dipertaruhkannya. Jika peribahasa mengatakan berani karena benar dan takut karena salah, maka mari kita memproklamasikan berani karena percaya dan tidak malu karena beriman. Berani percaya walaupun penderitaan adalah realitas yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Sekali lagi, kita yang sudah mengambil keputusan, menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan sekali-kali kita kemudian terlena, terpesona, tergoda untuk meninggalkan keberanian iman kita kepada Kristus. Tapi juga jangan sampai kita menjadi orang yang sembrono, tapi hendaklah kita mari dengan tetap teguh, tetap setia bahwa Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengikut Yesus memang harus berani menghadapi resiko, nyawa taruhannya. Maka mari kita senantiasa ingat akan jaminan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Meskipun hidup ini diperhadapkan pada realitas penderitaan, namun selama kita bersama Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita. Kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi keberanian untuk melewati setiap pergumulan kita. Kita harus yakin dan percaya, tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa syafaat, dan kita akhiri nanti dengan berdoa bersama doa Bapa kami. Saya layankan. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu saat ini meneguhkan iman kami, supaya kami tetap setia, meskipun kami harus banyak menghadapi pergumulan dan penderitaan, bahkan nyawa taruhannya. Karena memang mengikut Yesus harus berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Bapa di surga, biarlah dengan Roh Kudus-Mu menuntun kami, mampukan kami untuk dapat mewujudkan sabda-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapa di surga, kami berdoa dalam kehidupan bergereja di GKJ Harjosari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan juga berikan berkat kepada mereka, kesehatan, panjang umur, dan bahkan hidupnya pun boleh menjadi berkat
bagi sesamanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan karena sakit penyakit yang dideritanya. Kami bawa kepadamu Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Engkau berkenan juga menyatakan belas kasih-Mu. Engkau berkenan menjamah mereka, mengangkat dan mentahirkan dari segala sakit penyakitnya, sehingga beroleh pemulihan dan kesembuhan. Dan kami meyakini kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, nyata melalui keluarga yang melayani dan para medis yang merawatnya. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pelayanan bagi gereja-Mu di tempat ini. Meskipun dalam pandemi COVID-19, sekecil apapun yang dilakukan, kami yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan campur tangan dan memberikan berkat, sehingga kehidupan iman, pengharapan, dan cinta kasih jemaat-Mu di tempat ini terus terpelihara, dan mereka tetap menjadi umat-Mu yang setia dan taat meskipun banyak penderitaan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan berikan mereka semangat guna menggapai masa depannya meskipun masih belajar secara daring. Bagi saudara kami yang selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati dengan pekerjaan sesuai kemampuannya. Bagi saudara kami yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan juga berikan mereka pasangan yang sepadan, sehingga boleh membangun keluarga penuh dengan sukacita dan bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah mendapat pekerjaan, baik yang di instansi pemerintah maupun swasta. Mampukan mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, Tuhan juga terus menyertai mereka dalam setiap perjalanan kehidupan bahteranya. Meskipun banyak pergumulan, namun Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan, kesanggupan untuk melewati setiap badai yang menerpanya, dengan saling mendukung, saling bergandengan tangan, saling mengasihi dan mendoakan, sehingga ia akan boleh melewati setiap pergumulan dan beroleh damai sejahtera. Kau berkati pula dengan usaha dan pekerjaannya, sehingga kebutuhan hidupnya pun terpenuhi, dan hatinya pun meluap dengan ungkapan syukur untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, mampukan para pemimpin kami dalam memerangi penularan COVID-19 ini melalui Satgas COVID-19 dari pusat sampai daerah, sehingga Tuhan, COVID-19 ini segera sirna dan kami semua boleh menikmati kehidupan sebagaimana mestinya. Dalam beribadah, dalam bekerja, dalam belajar, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu, berikan kemampuan bagi masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, sehingga itu sebagai bagian memutus rantai penyebaran COVID-19. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini, mohon penyertaan dan pimpinan-Mu. Kiranya apa yang kami kerjakan hari ini sungguh berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dengan mengaturkan persembahan. Dan persembahan ini kita dasari sabda Tuhan dalam Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dalam mengaturkan persembahan, kita iringi dengan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kembali kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu Bapa dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan dengan setia penuh kasih memelihara hidup kami melalui pekerjaan dan usaha kami sehingga kami tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kau berkenan menerima persembahan ini, dan oleh karena berkat dan kuasa Tuhan, persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada dosa yang terselip di dalamnya, kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan Hosiana. Amin.